Ketika sore harinya, Inge bertemu dengan ibu kos, dan ceritalah Inge ke ibu kos tersebut. Bu, maaf sebelumnya, saya itu aneh banget beberapa hari ini. Saya 3 hari ini berturut-turut mimpi ketemu sama cewek seumuran saya. Dia cantik, namanya Maya. Mendengar cerita itu, ibu kos langsung menarik tangan Inge untuk duduk di teras rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat pagi dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita ini berasal dari tulisan Mbak Ica Nisa tentang pengalaman salah seorang temannya dengan judul Maya. Tak bosan-bosan saya ingetin buat kalian yang suka dengar cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak, dan tentunya cerita nyata. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Maya, narasumber Inge, penulis Ica Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu cerita yang datang dari temanku, seorang teman lama bernama Inge. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an, di sebuah kosan daerah Dago Atas, Bandung. Temanku Inge ini asli Jakarta, tapi dia kuliah daerah Bandung dan dia ngekos di daerah Dago Atas, di sebuah kosan yang aku tak bisa sebutkan namanya. Kosan itu berbentuk satu rumah besar dengan ruangan yang disekat menjadi 8 kamar. Dan ada 2 kamar mandi di luar kamar khusus anak kos. Pada suatu hari, masa kontrak di kosan lama Inge telah habis. Dia ingin pindah mencari kosan lagi. Lalu bertemulah dia dengan satu kosan yang menurut Inge itu nyaman karena selain harganya murah, penghuni kosan itu juga perempuan semua. Akhirnya, ya sudah, dia pindah dan tinggal di sana. Beberapa hari setelah Inge tinggal di sana, dia mulai mengalami hal aneh. Inge mengaku selama 3 hari berturut-turut, dia bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang seumuran dengannya, bernama Maya. Di dalam mimpi itu seolah-olah mereka itu sudah kenal lama, sudah sangat dekat, bahkan juga ngobrol. Tapi Inge tak pernah ingat apa yang Maya katakan saat itu. Hari pertama Inge mimpi bertemu Maya, dia masih biasa saja. Saat itu Inge berpikir kalau itu hanyalah bunga tidur saja. Tapi saat hari kedua Inge mimpi bertemu Maya lagi, dia pun mulai curiga. Ini kenapa sih? Gue mimpiin cewek yang namanya Maya terus, pikir Inge. Sampai pada hari ketiga, ketika Inge mengalami mimpi yang sama lagi, tapi bedanya, hari ketiga ini Maya tak menyapa Inge sama sekali. Inge malah melihat Maya sedang berjalan masuk ke kamarnya. Di dalam mimpi itu seolah-olah mereka adalah teman kosan,
yang menempati kamar masing-masing. Akhirnya, Inge pun mulai cerita padaku dan kawan-kawan yang lain. Guys, gue mimpi selama 3 hari berturut-turut ketemu cewek namanya Maya. Dan menurut gue itu nggak wajar. Kok bisa sih gue sampai mimpi 3 hari berturut-turut gitu? Dari situ akhirnya aku dan kawan-kawan yang lain memberi masukan. Banyak yang berspekulasi macam-macam juga. Mungkin ini ada hubungannya sama kosan lo nge? Atau mungkin si Maya itu penunggu di sana, kataku saat itu. Kami pun menyangkut pautkan dengan cerita mistis. Dan akhirnya, ada satu kawan kami yang memberikan saran. Mending lo ceritain langsung deh ke ibu kos. Kalau misalnya kebetulan lo lagi ngobrol-ngobrol sama beliau, lo langsung cerita aja sama dia. Tak lama setelah itu, Inge kembali masuk ke kosan. Ketika sore harinya, Inge bertemu dengan ibu kos. Dan ceritalah Inge ke ibu kos tersebut. Bu, maaf sebelumnya. Saya tuh aneh banget beberapa hari ini. Saya 3 hari ini berturut-turut mimpi ketemu sama cewek seumuran saya. Dia cantik, namanya Maya. Mendengar cerita itu, ibu kos langsung menarik tangan Inge untuk duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba ibu kos diam lalu menangis. Inge pun bingung melihat ibu kos menangis. Dia jadi merasa bersalah, tapi juga buat dia makin penasaran. Sebenarnya ada apa sih dengan mimpinya itu? Dan apa hubungannya dengan wanita yang bernama Maya? Akhirnya, Inge pun memberanikan diri untuk bertanya kembali kepada ibu kos. Bu, Maya itu sebenarnya siapa? Ibu kenal nggak sama Maya? Mendengar itu, ibu kos hanya tersenyum sambil mengusap air mata yang terjatuh di pipinya. Lalu ibu kos bilang, "Udah, nggak apa-apa." Tentu saja, jawaban ibu kos ini tak bikin puas hati Inge. Dia makin penasaran ingin mencari tahu. Tapi, dia juga bingung mau cari tahu ke siapa. Sementara, Inge juga belum mengenal satupun teman-teman kosannya. Karena rata-rata penghuni kosan itu sibuk. Pulangnya ketika hari sudah malam. Jadi tak pernah ada waktu buat Inge ngobrol bersama penghuni kosan yang lain. Setelah mimpi di hari ketiga itu, Inge tak pernah lagi memimpikan Maya selama kurang lebih hampir 2 minggu. Sampai pada suatu hari sehabis maghrib, kebetulan saat itu Inge sedang di ruang tengah menonton TV sendirian. Dia tak sengaja menengok ke kanan, dan dia melihat sosok yang sepertinya dia kenal. Dia sangat yakin kalau itu adalah sosoknya Maya, wanita yang pernah dia lihat dalam mimpi. Inge melihat Maya sedang berjalan ke salah satu kamar di ujung. Dan kemudian, ketika sampai di depan kamarnya, Maya menengok ke arah Inge, lalu Maya tersenyum. Setelah itu, Maya langsung masuk ke kamarnya. Saat itu, Inge hanya bisa terperangah. Dia heran dan bingung. Saat itu, dia hanya berhalusinasi, menghayal, atau dia memang benar melihat sosok Maya di alam nyata. Inge pun makin penasaran. Dia langsung mendatangi ibu kos yang kebetulan tinggalnya di belakang kosan. Setelah bertemu, Inge pun langsung menceritakan apa yang ia lihat ke ibu kos. Bu, saya tadi nggak sengaja. Entah kenapa, mungkin ini halusinasi atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi saya itu tadi ngelihat sosok yang pernah saya ceritain dalam mimpi saya ke ibu tempo hari. Itu tuh, kayak sosok Maya, Bu. Ibu kos terkejut mendengar kata-kata Inge, lalu kembali menangis. Ini sebenarnya ada apa sih, Bu? Siapa Maya? Dia sering datang ke dalam mimpi saya, dan hari ini saya pun melihat dia di jalan ke kamar pojokan itu. Dia masuk ke sana, kata Inge. Ibu kos lalu berkata, "Nanti jam 10 ibu ke kamar Nak Inge ya. Nak Inge jangan tidur dulu," kata ibu kos. Mendengar itu, rasa penasaran Inge semakin menjadi-jadi. Ada apa sebenarnya?
Namun, dia juga tak bisa berbuat banyak. Setidaknya dia ada harapan kalau ibu kos akan memberitahu siapa Maya sebenarnya. Akhirnya, Inge pun balik ke kamarnya untuk mengerjakan tugas yang tertunda. Sampai ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, ternyata benar ibu kos mengetuk pintu kamarnya Inge. Setelah dibuka dan ibu kos dipersilakan masuk, mereka berdua pun ngobrol. Dan di situ ibu kos mengatakan kalau ternyata Maya itu adalah anaknya, yang memang kebetulan seusia dengan Inge. Dulu pernah ada satu tragedi di kamarnya yang membuat Maya akhirnya meninggal. Mendengar itu, Inge jadi takut, tapi dia tetap memilih untuk diam saja dan terus mendengarkan ceritanya ibu kos. Ibu kos ingin mengajak Inge masuk pukul 11 malam nanti untuk masuk ke satu kamar yang berada di paling ujung, di mana kemarin Inge melihat Maya masuk ke kamar itu. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka berdua masuk ke kamar Maya, di mana kamar itu selalu terkunci, dan kunci itu hanya ibu kos yang menyimpannya. Setelah Inge masuk ke dalam kamar, ternyata kondisi di dalam kamar Maya sangat bagus, rapi, bersih, dan baunya juga harum, seperti memang ada orang yang menempati. Di kamar itu juga masih tersimpan buku-buku, meja belajar, dan sebuah kasur. Ibu kos berkata pada Inge, "Nak Inge, nanti ibu mau menunjukkan sesuatu. Tapi Nak Inge jangan takut ya. Jangan panik. Gak apa-apa kok. Ada ibu nemenin di sini." Inge hanya mengangguk. Walaupun dia takut, tapi karena rasa penasarannya yang begitu tinggi, akhirnya dia menurut saja apa yang dikatakan oleh ibu kos. Lalu pintu kamar Maya ditutup oleh ibu kos. Tak lama setelah itu, ibu kos meminta izin untuk mematikan lampu. Di situ perasaan Inge mulai gak enak. Rasa takut makin menguasai hatinya. Di kamar yang sudah dalam keadaan gelap itu, entah kenapa Inge seperti ditarik ke masa lalu. Seperti adegan film yang diputar mundur. Inge merasa kamar itu yang tadinya gelap gulita tiba-tiba menyala dengan terangnya. Tapi anehnya, di kamar yang sekarang sudah terang itu bukan hanya ada dia dan ibu kos saja, tapi ada Maya juga di sana. Posisi Maya saat itu sedang duduk di depan meja belajar. Dia sedang menulis sesuatu sambil menangis. Sedangkan posisi Inge dan ibu kos berdiri di dekat pintu kamar. Mereka berdua hanya diam sambil memperhatikan Maya. Mau mendekati Maya pun mereka tak bisa, karena di depan mereka seperti ada kaca penghalang yang tak terlihat. Sepertinya Maya mengalami hal yang sangat menyakitkan. Tak berapa lama setelah itu, Maya mengambil kursi belajar, dan dia juga membawa seutas tali. Dia berjalan menuju pojokan kamar. Di pojokan kamar itu kebetulan ada lubang di langit-langitnya. Lalu Maya mengikatkan tali di salah satu kayu penyangganya, dan kemudian Maya gantung diri di sana. Melihat pemandangan itu, Inge sangat shock. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia masih tak percaya dengan apa yang dia lihat waktu itu. Ibu kos pun langsung memeluk Inge. Dalam diam, Inge terus memperhatikan Maya yang mulai mengalami sakaratul maut. Maya kejang-kejang dengan tali yang menjerat lehernya. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian, Maya pun meninggal. Inge melihat semua proses kematian Maya di kamar itu. Akhirnya Inge menyerah. Dia mengalami shock berat, dan kemudian Inge pun pingsan. Ketika Inge sadar, dia sudah ada di kamarnya sendiri. Di situ sudah ada ibu kos dan suaminya yang menemani Inge sampai dia tersadar. Lalu setelah Inge diberi minum oleh ibu kos, beliau bercerita kalau Maya pernah mempunyai masalah berat dalam hidupnya.
Sampai akhirnya Maya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tapi ibu kos tak memberitahu apa masalah yang dihadapi Maya saat itu. Tapi menurut penuturan ibu kos, kejadian gantung diri itu bisa terus dilihat pada jam-jam tertentu. Kejadian itu akan terus berulang setiap harinya. Ibu kos sendiri sudah beberapa kali melihat kejadian Maya yang sedang gantung diri. Dan salah satunya dengan ingat tadi. Catatan penulis. Aku pribadi sih nggak tahu ya. Wallahualam. Memang aku pernah dengar kalau orang yang meninggalnya karena bunuh diri, dia tuh di dunia dihukum seperti itu. Dia akan terus-menerus mengulangi proses bunuh dirinya sampai pada usia yang sebenarnya dia dipanggil sama Tuhan. Tapi kalau ini aku wallahualam aja deh. Aku bener-bener nggak tahu. Aku juga nggak ngerti benar atau enggaknya. Tapi yang pernah aku dengar, ya seperti itu. Nah, cerita ini bikin aku mikir, mungkin hal ini sama dengan yang dialami oleh Maya. Dia terus mengulang kejadian bunuh diri. Dan mungkin beberapa orang ada yang dikasih kesempatan untuk melihat itu. Dan yang pasti sih ada tujuannya. Mungkin bisa dijadikan pembelajaran. Ya, bagaimanapun juga, seberapapun besarnya masalah yang kita hadapi, jangan sampai bunuh diri jadi jalan keluar, karena itu bukanlah perbuatan yang baik. Itu perbuatan yang merugikan dan tentu perbuatan yang dilarang oleh agama. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah membaca cerita ini. Semoga ada manfaatnya aku share cerita ini. Diambil positifnya aja, yang negatif dibuang jauh-jauh. Jaga kesehatan kalian selalu. Sekian. Demikian cerita kali ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk penulis Mbak Ica Nisa yang telah mengizinkan ceritanya saya bacakan di sini. Dan juga terima kasih banget buat kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan untuk kalian yang punya cerita horor dan ingin di-share channel ini, silahkan kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau di Instagram di @lepastengahmalam. Sekian, saya Indra, pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.